Malam menggantung di langit Demak, menyisakan bintang-bintang sebagai saksi bisu atas sejarah yang sedang dibentuk. Di bawah cahaya rembulan yang muram, seorang lelaki berjubah lurik dan berselendang kelabu berjalan menyusuri tepian sungai, diam-diam mengamati perkampungan yang masih terlelap. Ia bukan sekadar pejalan malam, dia adalah utusan zaman, pembawa pesan dari langit yang menyatu dengan tanah. Nama lelaki itu Raden Said, kelak dikenang sebagai Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang paling unik dalam dakwahnya. Ia lahir dari rahim bangsawan Tuban, namun memilih jalan sufi dalam menyelami makna kehidupan. Dahulu dikenal sebagai perampok bangsawan demi keadilan, kini ia menjelma menjadi penjaga nilai-nilai luhur yang tertanam dalam seni, budaya, dan hati umat. Dengan sorot mata yang dalam dan langkah yang mantap, ia membawa tongkat kayu jati warisan gurunya. Ikat kepala batik menutupi rambut panjangnya, menambah wibawa yang terpancar dari wajah teduhnya. Pakaian luriknya menyatu dengan warna bumi, seperti dirinya yang menyatu dengan rakyat jelata. Dari sinilah cerita itu dimulai, tentang seorang wali yang tidak menggurui, tapi menyentuh hati melalui nada gamelan dan bayang-wayang. Di masa mudanya, Raden Said bergelora dalam semangat keadilan yang membara. Ia merasa tidak adil melihat para bangsawan hidup mewah, sementara rakyat jelata kelaparan dan dipaksa membayar upeti. Didorong rasa kasihan dan marah, ia mulai mencuri harta para bangsawan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Namun, tindakannya ini dianggap dosa oleh masyarakat, dan ia mulai dicari-cari. Hingga suatu malam, ia berhadapan dengan seorang wali besar, Sunan Bonang. Alih-alih marah atau menghardik, sang wali justru menyapa dengan kelembutan dan menyuruhnya duduk di tepi sungai. Di sanalah benih hidayah mulai tumbuh dalam jiwanya. Dalam sunyi yang panjang, Sunan Bonang melemparkan potongan gamelan ke air dan menyuruh Said mendengarkan iramanya. 3 hari 3 malam Said duduk merenung tanpa bergerak, hanya mendengar suara gamelan dari dasar sungai. Dalam hening itu, kesadaran merayap perlahan ke dalam dirinya. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa kebaikan sejati bukan hanya mencuri untuk berbagi, tapi mendidik manusia agar hidup adil dan mulia tanpa kekerasan. Di saat itulah, Raden Said rebah, menyerah sepenuh jiwa kepada Allah dan gurunya. Semenjak hari itu, Raden Said menghilang dari peredaran, seakan lenyap di telan bumi. Ia menjalani laku tirakat, menyucikan hati dan tubuh dari amarah serta ambisi duniawi. Di bawah asuhan Sunan Bonang, ia belajar tentang Al-Quran, tasawuf, hingga sastra dan kesenian Jawa. Ia menyerap ilmu bukan sekadar dengan kepala, tetapi juga dengan rasa. Sunan Bonang mengenali potensi muridnya yang luar biasa. Raden Said tidak hanya cerdas, tapi juga sangat peka terhadap simbol, bahasa, dan makna yang tersembunyi. Ia belajar menyusun tembang macapat, memahami pakem wayang kulit, serta filosofi gamelan. Semua itu kelak menjadi senjata dakwahnya, senjata yang lembut, namun menggetarkan. Pakaian lurik tetap ia kenakan, bukan karena miskin, tetapi karena kesadaran spiritual bahwa kesederhanaan adalah pintu pertama menuju kebijaksanaan. Ia tak menanggalkan akar Jawanya, sebab ia tahu, untuk menanam iman, tanahnya harus dikenali lebih dahulu. Dalam diam, masyarakat mulai kembali menyebut-nyebut namanya, bukan lagi sebagai perampok, tapi sebagai murid wali yang misterius dan bijak. Tahun-tahun berlalu, dan jejak kaki Raden Said mulai terlihat kembali di berbagai tempat. Ia tidak berdakwah dari atas mimbar masjid, melainkan dari balik tirai pertunjukan wayang dan nada-nada tembang yang mengalun dalam malam. Ia berbicara kepada rakyat dengan bahasa mereka, bahasa budaya, rasa, dan keyakinan yang dibalut kesenian. Ia menciptakan tokoh Semar dan Pandawa sebagai simbol kebajikan yang berakar dari nilai-nilai Islam. Dalam lakon-lakon wayangnya, ia sisipkan pesan tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Rakyat tidak merasa sedang digurui, tapi diajak menari bersama dalam harmoni yang halus. Disinilah kejeniusan Sunan Kalijaga bersinar terang, menjembatani langit dan bumi lewat seni. Ia kerap muncul di pasar malam dan perayaan rakyat, mengenakan lurik lusuhnya, dengan selendang kelabu dan tongkat jati di tangan. Wajahnya yang tenang dan teduh mudah dikenali. Anak-anak mengejar bayangannya, orang tua menunduk hormat di hadapannya. Namun ia tidak pernah meminta dipuja, cukup baginya jika satu hati berubah, walau pelan-pelan, menuju cinta kepada Allah. Suatu hari, Sunan Kalijaga berjalan ke arah selatan menuju daerah Pajang yang saat itu menjadi pusat pertemuan budaya dan pedagang. Di sana,
Ia menyaksikan masyarakat yang masih memuja arwah leluhur di pohon-pohon besar dan mata air. Alih-alih memusnahkan tradisi itu, ia malah memaknai ulang simbol-simbolnya dan menggantinya dengan nilai Islam yang mendalam. Ia mulai menanam pohon jati dan menamai sumber mata air dengan nama-nama yang mengandung makna tauhid, namun masih akrab di telinga masyarakat. Di sekitar pohon itu, ia mengajarkan salat, zikir, dan kisah para nabi melalui suluk dan tembang Jawa. Perlahan, masyarakat mulai menerima ajaran Islam, bukan dengan takut, melainkan dengan cinta. Ia tak pernah menyebut diri sebagai ulama besar atau sunan terhormat. Kalijaga justru berjalan seperti rakyat biasa, duduk di lincak bambu, makan nasi aking bersama petani, dan memeluk anak-anak desa dengan penuh kasih. Baginya, setiap pertemuan adalah ladang dakwah, dan setiap jiwa adalah ladang yang subur bila disiram dengan kelembutan. Pada malam-malam tertentu, Sunan Kalijaga menggelar pertunjukan wayang kulit di tengah lapangan desa. Tirai putih dibentangkan, belencong dinyalakan, dan gamelan mulai ditabuh dengan irama lirih. Dalam bayangan tokoh wayang yang menari di layar, terselip kisah Nabi Musa, Ibrahim, dan Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk simbol dan perumpamaan Jawa. Semar menjadi simbol hikmah sejati, Punakawan mewakili akal sehat dan kebajikan, sementara Pandawa menggambarkan perjuangan spiritual melawan hawa nafsu. Tak sedikit penonton yang meneteskan air mata saat menyadari makna dalam kisah tersebut. Mereka tidak merasa dihakimi, justru merasa diayomi oleh ajaran yang menghormati akar mereka. Dengan cara seperti inilah, Sunan Kalijaga menancapkan ajaran tauhid di jantung kebudayaan Jawa. Ia tidak menggusur, tetapi menanam kembali. Tidak menggantikan, tapi menyelami dan memaknai. Keahliannya dalam memainkan simbol menjadikannya tokoh yang disegani, bahkan oleh para seniman, bangsawan, dan petapa. Satu ketika, datang seorang bangsawan muda dari Mataram yang merasa gelisah akan makna hidup dan kekuasaan. Ia mendengar kabar tentang seorang wali bijaksana yang bisa menjawab kegelisahan tanpa satupun kata kasar. Maka ia pun mencari Sunan Kalijaga, berjalan kaki menelusuri desa demi desa hingga menemukan lelaki tua berselendang kelabu di bawah pohon rindang. Bangsawan itu duduk bersimpuh dan mengutarakan kegundahannya tentang ambisi, kematian, dan makna kekuasaan. Sunan Kalijaga hanya tersenyum, lalu mengambil segenggam tanah, dan berkata, "Jika engkau bisa membawa tanah ini hingga akhirat, maka kuasailah dunia sesukamu. Tapi jika tidak, lepaskanlah sebelum tanah ini yang menelanmu." Kata-kata itu seperti halilintar bagi hati si bangsawan. Ia menangis, melepaskan kebanggaannya, dan berikrar untuk mengabdi pada rakyat sebagai pelayan, bukan penguasa. Begitulah Sunan Kalijaga membimbing, tidak dengan perintah keras, melainkan dengan isyarat yang dalam dan menembus nurani. Masa demi masa berganti, dan Sunan Kalijaga semakin dihormati sebagai guru spiritual yang tak tergantikan. Para wali lainnya pun kerap berdiskusi dengannya, membahas strategi dakwah yang paling tepat bagi rakyat Jawa. Ia menjadi jembatan antara keraton dan rakyat, antara langit dan bumi, antara syariat dan budaya. Ia turut berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak, memberi masukan dalam arsitektur yang penuh simbol. Tiang tatal yang tersusun dari potongan kayu tak terpakai adalah idenya, lambang bahwa segala yang dianggap remeh pun bisa menjadi penopang rumah Tuhan. Di sana ia juga sering duduk, memberi wejangan tanpa suara, hanya dengan kehadirannya yang damai. Namun, semakin tua usianya, tubuhnya mulai melemah, jalannya melambat, suaranya semakin pelan, dan waktu tirakatnya semakin panjang. Ia lebih banyak berdiam di Kadilangu, tempat ia membangun padepokan kecil untuk murid-muridnya yang setia. Di sanalah ia menyusun suluk, tembang, dan ilmu batin yang ia wariskan kepada generasi penerus. Di akhir hayatnya, Sunan Kalijaga tidak mengundang banyak orang untuk menyaksikan kepergiannya. Ia hanya ditemani para muridnya yang setia, termasuk anaknya, Sunan Muria, yang telah tumbuh menjadi wali seperti dirinya. Dalam malam yang sunyi, ia duduk bersila menghadap kiblat, membaca zikir panjang dengan napas tersendat. Ia sempat berpesan, "Jangan rebutkan jasadku, rebutkanlah makna hidupku. Aku bukan siapa-siapa, hanya bayang yang berlalu di bawah langit." Kalimat itu membuat para murid menangis terisak, karena mereka tahu, cahaya yang membimbing mereka selama ini akan segera padam dari pandangan mata. Pada suatu fajar, ketika embun masih menggantung di pucuk ilalang, Sunan Kalijaga menutup matanya. Napas terakhirnya meluncur pelan seperti angin pagi yang lembut. Wajahnya tersenyum, tubuhnya relaks, seakan ia hanya tidur dalam damai.
Murid-muridnya diam, tertunduk, menyimpan duka dalam diam yang panjang. Jenazahnya dimakamkan di Kadilangu, Demak, di bawah pohon besar yang rindang, sesuai permintaannya. Tidak ada kemegahan, tidak ada makam bertingkat atau kubah emas. Hanya batu nisan sederhana dan tanah yang harum, tempat ribuan doa dipanjatkan dari masa ke masa oleh orang-orang yang mencintainya. Meskipun jasadnya telah tiada, ajaran Sunan Kalijaga terus hidup dalam jiwa masyarakat Jawa. Tembang-tembang yang ia gubah masih dinyanyikan, wayang kulit yang ia pakai sebagai media dakwah masih dimainkan, dan nilai-nilai kebijaksanaan yang ia tanam tetap dijaga dalam adat dan laku hidup. Dialah wali yang tidak sekadar mengislamkan tanah Jawa, tapi mengislamkan hati penduduknya. Ia tidak membangun kerajaan, tapi membangun kesadaran. Ia tidak mewariskan kekuasaan, tapi meninggalkan cahaya, cahaya yang terus menerangi generasi demi generasi, bayang-bayang yang abadi di bawah langit Tuhan.